Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mencoba mewawancara rekan kerja terkait dengan salah satu tugas di LMS, yaitu eksplorasi konsep modul 3.1. Sekarang di sebelah saya sudah ada rekan kerja satu sekolah. Kebetulan dia mengajar di kelas 2, yaitu Ibu Siti. Siang Bu Siti. Selamat siang. Sudah selesai ngajar ya? Udah. Nah, sekarang saya mau tahu pendapat Bu Siti terhadap kasus. Jadi ada satu kasus nih, saya bacain dulu ya. Kasusnya itu tentang Bu Tati. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama ngajar kelas 5, ruang kelasnya paralel, jadi sama kayak kita gini, jadi satu. Ruang kelas Bu Tati persis di sebelah ruang kelas Bu Siti. Bu Tati terkenal disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian lain lagi bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Nah, suatu hari Bu Siti mendengar tangisan murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Bu Siti melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Bu Tati. Bu Siti melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Bu Siti bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Bu Tati mencoba mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya sedang menangis dan tidak menghiraukan suara tangisan muridnya. Menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, kira-kira nih Bu Siti, apa yang harus Bu Siti lakukan kalau melihat kasus tadi? Karena itu murid Bu Tati kan ya. Kita kan kalau sekolah kelas itu kan ada wali kelas ya, penanggung jawab masing-masing. Kita kan tidak boleh masuk ke dalam ruangan itu, maksud ruang lingkupnya. Kalau memang anak itu di luar, mungkin yang akan saya lakukan pertama itu bertanya dulu kepada Bu Tati. Langsung datang ke kelas Bu Tati, datang ya. Secara baik-baik, mungkin akan meminta bertanya dulu. Apakah anak ini memang jatuh ya atau dihukum? Ya walaupun pertama memang mungkin maksudnya nanya nangisnya kenapa, ya, apa dihukum, apa anak itu. Iya. Jadi memang sebelum bertanya ke Bu Tati, ke anaknya dulu. Ke anaknya dulu ya. Kenapa menangis? Mungkin dari anaknya setelah ada jawaban dari anak, baru kita tanyakan kepada Bu Tati. Kalau memang anak itu menangis karena jatuh, misalkan, kita bisa langsung menolong anak itu. Kalau memang ada yang luka bisa diobati. Tapi kalau memang anak itu ada dihukum, kita tanyakan dulu ke Bu Tati. Kita tanya kenapa anak itu di luar gitu. Dulu kalau misalkan menolong, apa langsung dilakukan atau izin dulu ke Bu Tati untuk membawa anak kalau itu? Kan anak itu kan ditolong, dibawa nih berarti ke UKS. Langsung dibawa anaknya, apa izin dulu ke Bu Tati mau mengobati? Kalau memang jatuh kita bilang dulu ke Bu Tati. Bu Tati itu mungkin anaknya jatuh. Nanti mungkin kalau maksud menolong itu kita tanya anak itu, diangkat dulu dari sana, ditanya dulu. Setelah itu kalau memang terjatuh kita beritahu Bu Tati bahwa ada anaknya terjatuh. Karena kita juga kan punya tanggung jawab kelas masing-masing. Kalau kita terus menolong anak itu, nanti kelas kita juga takutnya ada yang sesuatu yang tidak diinginkan, kan bahaya juga. Jangan meninggalkan kelas. Iya, jangan. Berarti kita juga punya tanggung jawab. Berarti menurut Bu Siti nih, berarti guru lain boleh nggak melakukan tindakan di mana saat itu ada gurunya yang punya wewenang yang lebih berhak? Boleh nggak? Apa maksudnya? Ya kan ke anak tadi, misalkan nih lihat anak tadi, terus kan Bu Siti kan orang lain nih, boleh nggak langsung ambil tindakan di mana saat itu teh ada yang lebih berhak gitu? Kalau itu kan jaraknya dekat. Kalau dekat, sebaiknya kita
ke wali kelasnya dulu. Tetap ke wali kelasnya tetap wali dulu, kelas. ke si Bu Karena Tatinya kita dulu. kan ada itunya, apa namanya? Berarti tidak boleh melangkahi Tidak Bu Tati. boleh. Gitu. Walaupun Oke. kecuali kalau Bu Tatinya misalkan hari itu tidak ada atau Bu Tatinya jauh jaraknya dari ruangan kelas itu, dari ruangan kejadian, tapi kan ini kan kejadiannya di depan kelas, persis. Jadi itu kan jaraknya dekat. Jadi walaupun gimana, kalau menurut saya itu harus kita memberitahu ibaratnya ke Bu Tati, meminta. Berarti tetap minta izin Iya. gitu ya. Oke, kalau misalkan Bu Siti nih disuruh mengambil tindakan apa yang Bu Siti lakukan? Terus kenapa melakukan tindakan itu si anak itu? Kalau disuruh mengambil tindakan, karena ini kalau memang terjatuh berarti kita tolong diobati dan segala macam yang berhubungan dengan pengobatan itu kalau memang terjatuh. Tapi kalau memang itu anak misalkan dihukum, kalau dihukum kita mungkin yang bisa dilakukan karena itu ada wewenangnya, mungkin kita juga tidak tahu itu kenapa anak itu dihukum, apakah karena anak itu terlambat atau bagaimana, kan kita juga tidak tahu. Maka karena itu situasinya lagi panas, mungkin akan kalau tanda tindakan akan disuruh ke yang teduh dulu aja. Jadi anaknya disuruh. Ya, takutnya pingsan atau kenapa-napa. Kan jadi nanti juga sekolah yang akan kena dampaknya. Oh iya. Guru lain ditanya kenapa tidak ditolong, misalkan kalau memang tahu. Kepala sekolah juga ditanya, nanti kan akan berdampak ke semuanya. Kalau memang harus dikasih tindakan, kalau kita memang harus mengambil tindakan, kita akan menolong untuk anak itu supaya tidak minimal berdiri lalu tidak di tempat yang panas itu. Berarti lebih kemana nih? Pilih, kalau misalkan ada 4 pilihan ya. 1, menghiraukan murid tadi, dan itu mah bukan urusan Bu Siti. Ya. Yang kedua, menanyakan ke Bu Tati kenapa muridnya nangis. Ketiga, menyapa dulu muridnya yang sedang nangis. 4, melapor ke kepala sekolah. Lebih mana yang dulu yang Bu Siti lakukan? Menyapa dulu anaknya. Menyapa anak dulu, oke. Kalau misalkan dilema, kan itu kan berarti ada dilemanya. 1, ke murid, kumaha, ke murid gimana, ke Bu Tati gimana. Dilema lebih ke apa? Yang dulu Siti rasakan, apakah misalkan lebih gede, lebih besar empatinya atau kasihannya, apakah lebih besar ke menghargai ke Bu Tatinya? Dilemanya memang kasihan kepada ibu, kenapa anak itu ya. Tapi dilemanya juga mungkin karena anak itu melakukan sesuatu, jadi mungkin kalau memang hukuman udah dihukum gitu. Pokoknya jadi dilemanya antara kasihan dan juga mungkin bertanya kenapa bisa seperti itu. Berarti ada dilema ke anak sama ke Bu Tati. Juga sama, karena takutnya kalau memang dihukum seperti itu nanti juga kan si ibunya kena dampak juga nanti. Iya sih. Orang tua mungkin kalau tidak menerima atau gimana. Sip. Dah itu aja Bu Siti. Terima kasih buat wawancara hari ini. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.